Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita berdoa serta bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah kepada waktu melanjutkan maghrib. Salawat serta salam juga lupa kita aturkan kepada kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita yang menayangkan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembacaan. Ini dua ayat aja ya. Tanggung nih biar akan dihalakan. Dua ayat dari Quran surat Ali Imran ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويعلم ما في السماوات
beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ayat 29-nya. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dari segala firman. Dulu pernah heboh membahas masalah satu ayat, masalah kepemimpinan yang gara-gara dia itu waktu itu, nah ada yang ingat rupanya masalah Ahok salah ngucap waktu di Pulau Seribu, tapi bukan ayat ini. Bukan ayat ini. Ternyata di ayat ini juga itu sama kedudukannya. Jadi kita yang beriman, orang Islam, tidak boleh memilih pemimpin di luar orang yang beriman. Artinya non-muslim dah. Itu nggak boleh. Ketika kita melakukan itu, memilih pemimpin selain orang yang beriman, maka kita sudah ingkar atas ayat ini. Kita sudah ingkar dengan ayat-ayat Allah. Padahal sudah jelas di Al-Baqarah ayat 2 berbunyi begini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ketika kita ingkar dengan ayat ini berarti kita tidak bertakwa. Nah, oke lah, dulu pernah kita lakukan karena kemungkinan kita tidak tahu. Tapi setelah tahu ayatnya, bahkan bukan cuma ayat ini saja, maka jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang bukan orang muslim atau orang beriman. Dan sebenarnya memilih pemimpin itu sudah diberikan contoh di dalam memilih imam sholat. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana memilih pemimpin di antara jamaah yang ada sholat pada saat itu. Kemarin siapa yang ngirim di WA? Ada yang Taib ya? Taib aja, mantep. Jadi ada kriteria dalam memilih imam itu, tapi jangan meluas kemana-mana ya. Artinya
yang saat itu ada, kecuali udah ditentuin di sini imamnya, dan kalau belum datang jangan dulu berjamaah, tungguin aja terus. Nah itu makhluk habis waktunya gitu. Dan imam-imam yang di sini dulu udah pernah kita tetapkan ya, imam rawatib. Duhur siapa, maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa, ada yang lewat ya, asar siapa, duhur siapa, asar siapa, udah ditentuin. Ada jadi lima waktu, 5 imam rawatib. Karena kesibukan dan lain sebagainya, jadi akhirnya imam rawatib tersebut sudah bubar. Ada satu yang istiqomah sudah meninggal dunia. Itu imam subuh, yaitu Pak Ustaz Memek Ahmad Thohir. Namanya Ahmad Thohir, panggilannya Memek. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, bagaimana waktu itu saya memilih itu tidak dicari kriterianya, nggak ada aja orangnya. Tapi kalau ada di sini ya, kriterianya yang pertama adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran, tapi bacanya benar. Percuma banyak juga kalau bacanya benar. Benar di situ sesuai dengan hukum baca Al-Quran. Makhrajnya juga benar, tajwidnya benar. Kalau di antara yang sama itu ya banyak sekali yang hafalnya kalau diaduk itu sama gitu ya. Kalau diaduk nih hafalannya, bacaannya, makhrajnya semuanya sangat persis, maka dilihat dari usianya. Siapa yang paling tua di antara mereka? Apa? Bahkan ada tambahan katanya, siapa yang terakhir sakit udah pusing gitu ya, nyari. Alhamdulillah di sini banyak sekarang udah berbulan calon imam. Ada Pak Hendra, ada Pak Charlie, ada Pak Minta, ada Pak Budi, ada Pak Aep, ada Pak Nurin, udah disebut dari dulu kan, Pak Nurin lah ya. Ada Pak Haji Bintaya, tapi saya belum pernah jadi imamnya sama Pak Haji Bintaya. Belum pernah. Ada Abang, gitu. Silakan yang lainnya yang saya nggak ngomong sekiranya mampu, jangan ya. Yang udah memenuhi kriteria silakan, apa-apa jadi imam. Kenapa? Ketika kita jadi imam itu tantangannya banyak, kemudian gregetnya juga ada. Kenapa? Ketika kita menjadi sampai imam itu, kita itu pengen hafalin lagi, kita pengen benerin lagi bacaannya, benerin lagi terus. Tapi kalau jadi makmum, ya udah menetap di situ aja. Kalau jadi makmum itu ya udah menetap di situ aja. Saya pakai pengikut ini nggak perlu hafal, nggak perlu pas,
fasih, nggak perlu benar tajwid, makhrajnya nggak perlu itu. Jadi mana? Tapi kalau udah berani mau jadi imam, maka itu akan ada usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kenapa? Kan Allah itu akan memberikan pahala, memberikan surganya itu sesuai dengan kualitas orang tersebut. Ya kalau memang kualitasnya seperti itu, ya seperti itu. Kalau kualitasnya lebih tinggi, ya seperti itu. Jadi sejajar dengan kemampuannya, seimbang dengan kemampuannya. Maka dari itu saya dari dulu udah mempersilahkan, monggo siapa, jangan takut. Ketika kita berpikiran takut, kata Pak Haji tadi, belum berani, itu sampai kapanpun nggak bakalan berani, nggak bakalan. Antara aja kalau kepepet, kalau kepepet lagi, jangan kalau kepepet. Kemudian lagi setelah kualitas dari bacaannya, terus umurnya pun sama lagi semua. Cari lagi yang paling soleh di antaranya. Waduh, pas soleh itu juga sama lagi. Hebat banget ini di perumahan Kota Bumi 2. Semuanya kemampuannya sama, kekuatannya sama. Ada lagi ya. Terus anak muda gimana nih, anak muda katanya yang belum nikah gimana nih, kita masukkan kriteria. Terus masukkan dalam kriteria gitu. Oh yang paling gampang gitu. Lah ini banyak yang tua, ya kan? Di sini ini pas cerita di sini nggak mau jauh-jauh ya. Cerita yang ada di sini, saya tua, bapak tua, semua tua. Dan yang bisa jadi cuma anak muda nih, anak muda belum nikah juga. Jadi apa aja pakai? Gitu. Suaranya bagus, mahalnya bagus. Jadi yang pakai itu emang dia punya kelebihan kan? Dia bisa bacanya bagus, hafalannya banyak, mahalnya bagus, tapi dia belum beristri, belum nikah. Tapi udah balik ya, udah balik. Sabar. Ya boleh itu. Kalau di antara yang ada di sini nggak ada. Kan? Udah ini juga saya cariin. Kemarin itu tadinya nih mau didatangin ke sini untuk keponakan saya. Dia bilang mau kan keponakan saya. Itu mau katanya. Tapi suruh ke sini nih keponakan saya kemarin. Dia masih malu. Belum. Dia belum mau ke sini. Belum waktunya. Tapi insya Allah katanya dia mau ke sini. Kemarin tuh katanya mau dikenalin. Tapi saya juga belum bilang sama dia belum. Tapi saya udah kasih fotonya nih yang pakai peci putih. Gitu. Soalnya lagi putih tuh. Kelihatannya kan dari samping bukan dari depan. Waduh, kayak Anita baca. Terus barang siapa berbuat demikian niscaya dia akan memperoleh apapun kecuali. Nah ini di ayat selanjutnya, ayat ini kan tadi kita nggak boleh memilih pemimpin selain orang beriman dan orang Islam. Tapi pada saat itu kebanyakan atau yang milih itu menang dia. Menang tuh yang non-muslim tuh menang nih. Kan kejadiannya udah banyak terjadi. Kita yang sebagai muslim dan beriman itu ada siasat seperti Prabowo itu mengatur siasat
Jokowi. Ini sebenarnya dia mengatur siasat. Coba sekarang juga lagi di demo itu kayak ke promo-promo. Kita mengatur siasat, dia ngomong katanya ketika dia berada dalam genggaman Jokowi, maka dia tahu seluk-beluk Jokowi. Akhirnya kan dia menang karena dia menangkan itu intinya. Yang penting kan jadi presidennya. Tapi ketika jadi presiden, aduh repot juga ini gitu. Nah mudah-mudahan kita doakan gitu ya, kita doakan Prabowo menjadi pemimpin yang benar-benar amanah. Amin. Mengikuti keinginan masyarakat banyak, bukan masyarakat yang sedikit. Itu kalau memang terpaksa seperti itu, maka kita harus bersiasat. Jadi ketika gabung di situ itu, ya siasatnya apa? Ketika kita menentang mereka yang sudah itu kan, contohnya di Cina, Muslim Uighur habis ditindas. Maka kita juga ketika emang terjadi seperti itu, maka harus bersiasat ikut kemauannya mereka. Cuma dalam hati kita itu hanya menyelamatkan diri supaya tidak ditindas. Itu kalau menurut laporan di sini itu bersiasat. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri dari siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Dan kepemimpinan itu kan ada masanya ini ya, ada masanya. Kemudian yang ke-9, katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Jadi apa-apa yang ada di dalam hati kita belum diucapkan, Allah itu tahu. Apalagi kalau sudah diucapkan, Allah itu karena Allah itu maha tahu. Nah kita kan dulu udah pernah bahas masalah iman, Islam dan ihsan. Iman, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, dan yang terakhir ihsan. Ihsan itu, ini salah satunya seperti ini. Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, itu Allah itu maha tahu. Jadi ketika kita memiliki ihsan pada diri kita, kemanapun kita pergi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu, merasa diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bakalan berbuat yang tidak benar, karena ya kita sudah merasa ada di pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita seorang kiai, seorang imam yang memberikan burung dara untuk disembelih, tapi catatannya adalah disembelihnya nggak boleh ada yang tahu dan nggak boleh ada yang melihat. Semuanya disebar di semua penjuru. Silakan cari tempat yang sekiranya tidak ada orang tahu, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat. Begitu selesai, balik lagi semuanya, ada satu yang tidak disembelih. Kenapa kamu nggak disembelih? Kemanapun saya pergi, kemanapun saya menyembelih ini bulu, tetap saya nggak bisa menjeli, karena Allah maha melihat, Allah maha tahu. Jadi yang selamat burung cuma satu dari penyembelihan itu. Maka dengan ayat ini mudah-mudahan kita yang berada di sini dan yang di luar semakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya amin. Saya pernah baca ya, pernah baca hadis yang ketika ada yang berdoa, kalau di sini kan apa kan? Dikit-dikit amin, dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Ada paling banyak amin itu Mesir.
Jadi ketika kita mulai doa, seorang ustadz yang berdoa sebenarnya cuma 2 kali amin. Amin pertama dan amin terakhir. Di tengah-tengah ada kata-kata amin. Itu menurut hadis itu. Jadi amin pertama, amin terakhir, tengah-tengah. Setiap potongan amin gak ada amin, 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 amin. Terus apa kita dengerin orang yang baca doa? Kenapa dengerin? Apa yang dibacakan oleh yang doa itu biar kita tahu, meskipun nggak tahu artinya gitu, mudah-mudahan gitu, meskipun nggak tahu artinya tetap kita dapat pahala dari dengerin yang baca doa, baik itu doanya pakai doa Al-Quran ataupun doanya doa hadis. Kan doa ada 2, doa hadis Nabi dan doa Al-Quran. Salah satu riwayat mengatakan doa yang paling baik adalah doa yang berada di dalam Al-Quran, yaitu doa Al-Quran. Tapi nggak apa-apa ditambah dengan doa hadis Nabi. Yang membedakan doa Al-Quran sama hadis itu kan? Kalau doa Al-Quran itu diawali doanya dengan Rabbana, ya. Kalau doa hadis diawali dengan Allahumma, itu doa hadis. Kalau doa Al-Quran diawali dengan Rabbana, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa Al-Quran. Kalau Allahumma firli dan seterusnya itu doa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktunya sudah habis, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah sekalian. Kita tutup dengan baca doa sambil jaga aja ya, biar cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.